Selamat pagi Bu Yekti, kami dari kelompok GA, kami akan mempresentasikan hasil penelitian survei kami mengenai hubungan penggunaan AI Tools dengan intensitas belajar mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, kini semakin pesat. Berbagai AI tools mampu memberikan informasi cepat, menjawab pertanyaan kompleks, hingga menghasilkan solusi instan untuk berbagai kebutuhan. Di dunia pendidikan itu sendiri, AI menjadi bagian dari proses belajar modern, mulai dari proses memahami materi hingga mencari referensi. Di lingkungan mahasiswa matematika, penggunaan AI tools seperti ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek semakin meningkat dalam memahami konsep, mengecek jawaban, hingga mengerjakan latihan soal. Namun, intensitas penggunaan AI belum diketahui apakah benar mendukung proses belajar atau justru membuat mahasiswa bergantung pada jawaban instan, sehingga penting untuk diteliti mengenai hubungan antara penggunaan AI tools dan intensitas belajar, terutama bagi mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024. Kami mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara penggunaan AI tools dengan intensitas belajar mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan intensitas belajar antara mahasiswa dengan tingkat penggunaan AI tools yang tinggi dan mahasiswa dengan tingkat penggunaan AI tools yang rendah? Lalu yang terakhir adalah sejauh mana penggunaan AI tools berpengaruh terhadap dimensi intensitas belajar, yaitu motivasi belajar, strategi belajar, dan kemampuan berpikir kritis. Lalu kami juga memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui hubungan antara penggunaan AI tools dengan intensitas belajar mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024. Yang kedua adalah mendeskripsikan perbedaan intensitas belajar mahasiswa berdasarkan tingkat intensitas penggunaan AI tools-nya, yaitu tinggi atau rendah. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pengaruh penggunaan AI tools terhadap dimensi-dimensi intensitas belajar, seperti motivasi, strategi belajar, serta kemampuan berpikir kritis. Manfaat penelitian kami yang pertama memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai bagaimana penggunaan AI tools mempengaruhi pola belajar, sehingga mereka dapat menggunakannya secara lebih efektif. Lalu menjadi dasar bagi departemen untuk menyusun panduan atau kebijakan penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Selanjutnya adalah menyediakan gambaran tren penggunaan di lingkungan mahasiswa sebagai bahan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Dan terakhir adalah menyediakan gambaran tren penggunaan AI di lingkungan mahasiswa sebagai bahan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024 sebagai populasi yang diteliti, dengan fokus hanya pada variabel intensitas penggunaan AI tools serta pola belajar sebagai variabel terikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan teori kami. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa AI tools memiliki peran penting dalam proses belajar mahasiswa dan menemukan bahwa AI membantu mahasiswa memahami konsep, mengatur waktu belajar, serta menyusun strategi evaluasi diri. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menegaskan bahwa AI berpotensi membentuk ulang kebiasaan belajar mahasiswa, baik dalam aspek pemahaman, strategi belajar, maupun pola penyelesaian tugas. Lalu, kami memiliki dua kerangka teori penelitian. Yang pertama adalah perilaku belajar mahasiswa dan intensitas penggunaan AI tools, di mana AI tools seperti ChatGPT dan Gemini menjadi sumber belajar baru bagi mahasiswa. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik penggunaan AI tools, di mana mahasiswa menggunakan AI untuk menjelaskan konsep, mengecek jawaban, dan memahami soal sulit. Penggunaan yang terarah dapat meningkatkan efektivitas belajar, serta penggunaan impulsif berpotensi menurunkan proses berpikir kritis. Dampaknya bergantung pada frekuensi, durasi, dan tujuan penggunaan AI. Selanjutnya ditentukan variabel dependen penelitian untuk mendukung proses penelitian. Variabel dependen atau YKMI adalah intensitas belajar. Variabel intensitas belajar menggambarkan sejauh mana mahasiswa menunjukkan usaha belajar yang konsisten dan terencana. Intensitas belajar terlihat dari kemampuan mengatur waktu, menggunakan strategi belajar seperti membuat ringkasan atau berlatih soal, ketekunan dalam menghadapi materi sulit, serta evaluasi diri melalui peninjauan kesalahan dan perbaikan cara belajar. Semakin tinggi intensitas belajar, semakin besar komitmen mahasiswa dalam memahami materi secara mendalam. Indikator kami adalah manajemen waktu dan perencanaan, strategi dan metode belajar, ketekunan dan motivasi, serta evaluasi dan refleksi.
Kami memiliki 3 variabel independen. Yang pertama adalah frekuensi penggunaan AI Tools sebagai X1. Variabel ini mencerminkan seberapa sering mahasiswa memanfaatkan AI dalam aktivitas belajarnya. Yang kedua adalah durasi penggunaan AI Tools sebagai X2. Variabel ini menggambarkan lama waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam satu sesi interaksi dengan AI. Yang ketiga adalah tujuan penggunaan AI Tools sebagai X3. Variabel ini menjelaskan motif utama mahasiswa menggunakan AI dalam proses belajar. Dan total indikator kami adalah 12. Akan dilanjutkan membahas tentang metode penelitian. Selanjutnya kami menggunakan sampling acak sederhana atau simple random sampling, yaitu teknik sampling probabilitas di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasinya bersifat homogen, yaitu setiap elemen memiliki peluang yang sama, dan juga untuk meminimalkan bias dan juga memudahkan pengacakan. Untuk menerapkan teknik simple random sampling atau sampling acak sederhana dalam penelitian ini, kami melakukan beberapa langkah sistematis, yaitu menentukan populasi, menyusun kerangka sampel, memberi nomor pada setiap elemen populasi, menentukan ukuran sampel, menyiapkan mekanisme pengacakan, lalu melakukan pemilihan sampel secara acak, dan juga setelah itu kami akan mendapatkan sampel akhir. Adapun kelebihan dari teknik simple random sampling ini itu peluang terpilihnya sama, prosesnya akan lebih sederhana dan juga representatif untuk populasi yang homogen. Sedangkan kekurangannya itu butuh daftar populasi yang lengkap dan juga kurang efektif untuk populasi yang heterogen serta variabilitas sampelnya bisa menjadi tinggi. Variabel laten yang kami gunakan dalam penelitian yaitu variabel terikat atau dependen, yaitu intensitas belajar mahasiswa, dan juga variabel bebas atau independen yang kami gunakan yaitu frekuensi penggunaan AI tools, durasi penggunaan AI tools, dan juga tujuan penggunaan AI tools. Untuk penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan metode analisis PLSM atau Partial Discourse Structural Equation Modeling, yaitu pemodelan struktural yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten berdasarkan indikator yang diukur melalui instrumen penelitian. Tahap-tahap yang kami lakukan yaitu mencakup outer model, inner model, evaluasi model, goodness of fit, dan juga bootstrap. Selanjutnya pada penelitian kami akan kami analisis frekuensi penggunaan AI dan juga tujuan penggunaan AI terhadap tingkat intensitas belajar mahasiswa. Itu kami memiliki 2 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, faktor frekuensi penggunaan AI tools memiliki pengaruh positif terhadap tingkat intensitas belajar mahasiswa, dan juga untuk hipotesis keduanya, faktor tujuan penggunaan AI tools memiliki faktor pengaruh positif terhadap tingkat intensitas belajar mahasiswa. Selanjutnya untuk bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 7% dan interval KPS 93%, kami membutuhkan minimal 97 mahasiswa S1 Departemen Matematika FMIPA UGM Angkatan 2024 dari seluruh populasi 185, dan kami mendapatkan sampel di 107 mahasiswa. Untuk pengumpulan data yang kami lakukan dengan menyebarkan kuesioner, kami memiliki 3 karakteristik pertanyaan pada kuesioner yang mencakup frekuensi penggunaan AI tools, durasi penggunaan AI tools, dan juga tujuan penggunaan AI tools, yang menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat penilaian, yaitu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, dan juga sering, yang berkaitan dengan frekuensi penggunaan AI tools. Selain itu, terdapat juga 5 tingkat penilaian dalam skala Likert yang lain, yaitu sangat tidak setuju, netral, dan juga setuju, serta sangat setuju, yang mendukung pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Oke, selanjutnya adalah analisis statistika deskriptif, di mana kami mendapatkan 107 responden dengan didominasi oleh prodi statistika dengan 51 orang, dan juga untuk familiaritas dan pengguna AI tools di sini 107 mahasiswa menjawab iya bahwa mereka familiar dan menggunakan AI tools untuk belajar dengan ChatGPT yang paling dominan dan juga DeepSeek dan Gemini. Lalu di sini bisa dilihat bahwa ini adalah gambaran indikator secara garis umum untuk X1 atau frekuensi penggunaan AI tools. Oke, selanjutnya adalah indikator variabel frekuensi penggunaan AI tools atau X1, dan secara keseluruhan AI tools ini telah terintegrasi sebagai asisten pembelajaran yang mendukung mahasiswa dari tahap eksplorasi konsep hingga penyelesaian tugas. Oke, indikator variabel durasi penggunaan AI tools atau X2 di sini hampir 96% mahasiswa ilmu aktuaria, statistika, dan matematika kini mengintegrasikan AI tools selama rata-rata 2 jam dalam sesi belajar mereka, dan menandakan bahwa AI tools sendiri sudah menjadi partner studi esensial.
Oke, indikator variabel durasi penggunaan AI Tools atau X2 di sini hampir 96% mahasiswa ilmu aktuaria, statistika, dan matematika kini mengintegrasikan AI Tools selama rata-rata 2 jam dalam sesi belajar mereka dan menandakan bahwa AI Tools sendiri sudah menjadi partner studi esensial. Oke, selanjutnya adalah analisis persebaran jawaban responden dan hampir keseluruhan jawaban responden ada di 4 dan juga 5. Oke, selanjutnya adalah interpretasi awal berdasarkan statistika deskriptif sendiri, yaitu yang pertama seluruh mahasiswa sudah familiar dengan penggunaan AI Tools, lalu ChatGPT, DeepSeek, dan Gemini merupakan AI Tools yang paling dominan dipakai mahasiswa, lalu AI Tools juga udah terintegrasi sebagai asisten pembelajaran yang mendukung mahasiswa, lalu mayoritas mahasiswa kini mengintegrasikan AI Tools selama rata-rata 2 jam dalam sesi belajar mereka, dan AI lebih dominan sebagai korektor kesalahan untuk membuktikan prioritas mahasiswa pada perbaikan instan. Selanjutnya adalah metode analisis data, di mana kami melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen melalui pilot test. Lalu kita melakukan analisis deskriptif terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Lalu kami juga melakukan analisis dengan PLSM untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat intensitas belajar. Lalu kami memilih model PLSM yang sesuai serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut, dan kami menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke, di sini kami melakukan uji analisis, yaitu uji FIF dan juga korelasi. Dan di sini bisa dilihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas, dan juga untuk korelasi sendiri variabel X1, X2, dan X3 kami memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel Y, yaitu p-value-nya kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya kami melakukan analisis PLSM untuk melihat hubungan indikator antar variabel laten. Dan di sini untuk model pengukurannya sendiri terdapat beberapa indikator X1, X2, X3, dan Y yang memiliki loading di atas 0,7. Hal ini indikator tersebut menjadi valid dan mampu merepresentasikan konstruknya dengan baik. Namun ada beberapa indikator yang tidak signifikan atau loadingnya kurang dari 0,7 yang itu membuat model menjadi tidak bersih. Nah, kesimpulannya adalah perlu dilakukan penghapusan indikator yang tidak signifikan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dilakukan analisis outer model dan inner model. Pada tabel pertama, outer model menunjukkan bahwa reliabilitas semua variabel X1, X3, dan Y memenuhi kriteria Cronbach-Alpha dan composite reliability yang angkanya lebih besar dari batas 0,7, yang berarti konsistensi internal baik. Untuk validitas konvergen X3 dinilai baik dengan AV 0,626 yang lebih besar dari batas 0,5, sedangkan X1 dan Y belum optimal karena nilai AV-nya lebih kecil dari batas, yaitu 0,5. Jadi secara kesimpulan, yaitu model reliable tetapi validitas konvergen perlu ditingkatkan, terutama pada X1 dan Y. Untuk tabel kedua, inner model PLSM menunjukkan model menjelaskan 28% variasi Y ditunjukkan oleh nilai R-square 0,286 dan adjusted R-square 0,272. Cukup berarti untuk keputusan awal. Dan dampak X3 dinilai kuat yang dapat dilihat dari angka path coefficient 0,417 dan F-square 0,173 dengan efek sedang, dan dampak X1 dinilai kecil dengan path coefficient 0,075 dan F-square 0,001. Selanjutnya, setelah itu model analisis PLSM, kita melakukan penghapusan indikator-indikator yang tidak signifikan, yaitu indikator dengan loading yang di bawah 0,7, sehingga menyisakan indikator-indikator yang dapat dilihat pada tabel kanan, yang semuanya sekarang sudah berada di angka lebih besar dari 0,7. Hal ini membuat model menjadi lebih kuat dan lebih bersih karena hanya indikator yang berkualitas tinggi yang dipertahankan. Jadi, konstruk X1 frekuensi, X3 tujuan penggunaan AI, dan Y intensitas belajar layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil bootstrapping PLSM, frekuensi penggunaan AI tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar karena nilai p-value 0,82 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima. Sebaliknya, tujuan penggunaan AI berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar dengan p-value yang lebih besar dari batas 0,05, taraf signifikansi 0,05, sehingga H0 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa cara dan tujuan penggunaan AI lebih menentukan konsentrasi belajar dibandingkan seberapa sering AI digunakan. Berdasarkan hasil model PLSM terbaik dan merujuk pada hipotesis penelitian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yaitu faktor frekuensi penggunaan AI Tools tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas belajar mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,802 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 0,227 yang
lebih kecil dari taraf signifikansi 1,645, sehingga hipotesis 0 dari hipotesis 1, hipotesis pertama diterima. Dengan demikian, frekuensi penggunaan AI tools tidak terbukti meningkatkan intensitas belajar mahasiswa secara statistik. Sedangkan hipotesis kedua diterima, yaitu faktor tujuan penggunaan AI tools memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas belajar mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,002 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 3,125 yang lebih besar dari taraf signifikansi 1,645. Sehingga hipotesis 0 untuk hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tools yang terarah untuk tujuan akademik berkontribusi dalam meningkatkan intensitas belajar mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Dari hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menggunakan metode PLSM, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tools telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2024 dan digunakan secara aktif dalam berbagai aktivitas akademik. Evaluasi model pengukuran menunjukkan adanya peningkatan kualitas model setelah dilakukan pengurangan indikator, di mana seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan AI tools tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas belajar mahasiswa, yang mengindikasikan bahwa penggunaan AI yang sering belum tentu mencerminkan keterlibatan belajar yang mendalam. Sebaliknya, tujuan penggunaan AI tools terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas belajar mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas serta orientasi penggunaan AI secara akademik memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan sekedar frekuensi penggunaannya. Saran berdasarkan hasil penelitian ini, mahasiswa disarankan untuk menggunakan AI tools secara lebih terarah dan reflektif, khususnya sebagai sarana untuk memahami konsep, mengevaluasi kesalahan, dan menyusun strategi belajar yang efektif, bukan sekedar sebagai alat penyelesaian tugas secara cepat. Selain itu, dosen dan pengelola program studi diharapkan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai dasar dalam merancang kebijakan serta panduan pemanfaatan AI tools dalam pembelajaran matematika agar penggunaannya mendukung pembelajaran yang bermakna dan kemandirian belajar mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dan memperluas cakupan penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih baik. Berikut adalah hasil appendix dari data questionnaire kami. Untuk bagian ini yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kode indikator screening pertanyaan kuesioner kami untuk mengetahui demografi responden kami. Berikut adalah appendix dari data kuesioner, di mana di sini ada X1, X2, dan juga X3 dengan masing-masing indikator. Kemudian ini adalah bentuk dari indikator dari variabel Y, di mana di sini ada Y11 sampai juga Y43. Contohnya kalau Y11 itu seperti pertanyaannya adalah saya membuat rencana belajar harian atau mingguan. Kemudian kalau misalnya Y43 misalnya saya memperbaiki cara belajar berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi di sini mengukur intensitas belajarnya seperti apa. Kemudian berikut adalah statistika deskriptif dari data yang kita punya, di mana di sini ada nilai unik, ada nilai top, dan juga frekuensinya itu berapa. Seperti itu. Kemudian ini adalah visualisasi dari diagram matang untuk masing-masing indikator, di mana bisa dilihat di sini ada masing-masing prodi, seperti ilmu aktuaria, kalau dari indikator X11, berapa persen sih dia menjawab 4, kemudian berapa persen yang dia menjawab sangat sering, di mana di sini kita untuk menghitungnya adalah top 2 yang persennya paling tinggi. Jadi di sini bisa lihat bentuk visualisasinya. Kemudian ini adalah bentuk visualisasi dari indikator X22. Di sini ada pertanyaan seperti berapa sih rata-rata durasi belajarnya menggunakan AI dalam satu sesi belajar. Di sini bisa dilihat yang paling tinggi itu rata-rata menjawab di sekitar 120 menit atau 2 jam. Kemudian ini adalah visualisasi untuk indikator X3. Kemudian adalah visualisasi untuk indikator dari variabel Y. Di
sini ada Y11, Y12, dan juga Y13. Nah, di sini bisa dilihat juga memang rata-rata pada menjawabnya itu dari skala 4 dan juga sangat sering yang paling tinggi. Dan ini adalah untuk dari visualisasi indikator Y21 sampai Y23. Selanjutnya adalah untuk dari indikator Y31 sampai Y33. Selanjutnya adalah untuk indikator dari Y41 sampai Y43. Sekian presentasi dari kelompok GA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.